Tapi semacam apa Pak untuk hari ini? Ya kan overload dan macam-macam itu sampai ada sebuah apa tadi kota-kota yang besar, ya besar itu lapas sebenarnya memang over kapasitas. Over kapasitas kalau ini sudah lebih dari 2 kali lipat ya, sudah lebih dari 2 kali lipat. Tentu di situ banyak persoalan yang terjadi dan salah satu persoalan itu ya itu apalagi 70%, hampir sekarang ini 70% itu adalah perkaranya narkotika. Nah, selagi narkotika itu ada beredar di luar, maka permintaan di dalam pun memang jalan satu-satunya sebenarnya kita selalu melakukan rehabilitasi. Tapi di sini nggak ada kan program rehabilitasi. Ya, memang kita harus rehabilitasi, tapi sampai sekarang ini hanya beberapa lapas yang dapat melaksanakan rehabilitasi itu. Untuk narkoba ini masalahnya.
Pak, untuk kunjungan di Solo sendiri apa yang dilihat di rutan Surakarta, Pak? Pengecekan dan lain-lain. Saya melihat di sini ya, artinya ini kan hutan, tetapi rutan itu sebenarnya tidak wajib untuk melakukan pembinaan yang besar-besar. Jadi, tapi ini sudah lumayan, artinya sudah ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di hutan. Yang sebenarnya rutan itu kalau putus pindah, Nah, tetapi memang kita tidak bisa sembarangan memindahkan orang. Ada persoalan. Kalau orang umumnya rendah, kemudian orang Solo terus kita pindah jauh, itu kan memang ada persoalan. Nah, oleh karena itu memang kalau rutan ini sudah melakukan dulur-dulur media yang menemani saya untuk kunjungan kerja perseorangan ke hutan Surakarta ini. Jadi kunjungan saya ini adalah merupakan silaturahmi yang di dalamnya saya mengisi dengan melakukan 3 fungsi yang saya miliki, yaitu fungsi pengawasan, kemudian melihat bagaimana budgeting atau anggaran yang ada di rutan, tidak hanya rutan, bagaimana anggaran yang ada di Kanwilkumham secara menyeluruh, dan kemudian untuk perundang-undangan. Khusus untuk fungsi pengawasan, saya melihat di rutan ini tertata baik sekali. Walaupun kemudian persoalan yang tidak hanya ada di rutan ini saja, persoalan yang ada di rutan dan lapas yang lain adalah persoalan over kapasitas. Itu menjadi persoalan di rutan ini. Namun sejauh ini saya tadi mendiskusikan ini masih bisa ditanggulangi, artinya secara penanggalan untuk kecukupan fasilitas dari warga binaan di sini. Nah, tentu ini saya akan meminta perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kumham, agar persoalan anggaran dan kecukupan fasilitas dari warga binaan yang ada di Jawa Tengah ini bisa tercukupi dengan baik. Walaupun memang persoalan anggaran ini kan ada refocusing ya, ada refocusing yang terkait dengan pandemi ini. Dan kemudian beberapa dinamika lain yang kita apresiasi, di mana tidak hanya di rutan Solo ini saja, di beberapa rutan dan lapas di Jawa Tengah itu dikembangkan peningkatan keterampilan dari warga binaan ini, sehingga bisa menghantarkan warga binaan ketika sudah selesai menjalani masa hukumannya itu bisa mempunyai keterampilan lain, sehingga ketika nanti hidup bermasyarakat itu bisa mempunyai keterampilan khusus yang bisa dikembangkan